mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Saya itu terus-menerus ditanya begini, Bang, kayaknya Pak Jokowi itu ke Prabowo ya. Waduh, apa nggak bahaya tak? Gitu pertanyaan yang paling sering dan selalu bikin saya ketawa. Sejak lama saya itu mengamati cara berpolitik seorang Jokowi. Bahkan saya pernah khusus bikin buku yang berisi tulisan-tulisan di media sosial tentang bagaimana Jokowi berperang. Judul bukunya Jokowi The Art of War, yang saya ambil pendekatan dari strategi-strategi jenderal perang dari Tiongkok zaman dulu yang bernama Sun Tzu. Dan memang langkah Jokowi itu kalau nggak jeli mengamatinya, orang akan bingung. Apalagi kalau ngamatinya pakai kacamata kuda, lurus-lurus aja, pasti akan salah paham maksudnya. Saya bahkan dulu pernah menganalogikan langkah Jokowi itu sebagai bidak catur atau seperti langkah kuda yang nggak bisa ditebak ke arah mana geraknya dan tidak ada penghalang di langkah-langkahnya. Oke, saya coba beberkan sedikit ya analisa saya ke arah mana Jokowi itu melangkah, terutama menjawab pertanyaan banyak orang. Apakah benar Jokowi itu mendukung Prabowo? Pertama, kita harus tahu dulu alasan kenapa dulu Jokowi memasukkan nama Prabowo Subianto dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi itu ingin mengurangi polarisasi yang sudah terbangun sejak Pilpres 2014. Apalagi yang pada waktu Pilpres 2019, sesudah Jokowi diumumkan kemenangannya, Indonesia itu hampir saja rusuh. Itu karena banyak penumpang gelap di gerbongnya Prabowo, yaitu kelompok 212, HTI, dan FPI. Organisasi-organisasi yang ingin mendirikan negara kita sebagai negara khilafah. Apalagi Gerindra itu adalah partai besar yang sangat berbahaya kalau dipengaruhi oleh kelompok itu. Jadi ini murni alasannya supaya Gerindra dan Prabowo tidak ditumpangi. Dan ini strategi yang jitu. Coba bayangkan kalau Prabowo kemarin nggak dirangkul, waktu COVID kemarin di saat ekonomi kita anjlok dan hancur, bisa jadi mereka akan memainkan narasi dan propaganda untuk menurunkan Jokowi karena dianggap gagal dalam memulihkan ekonomi. Negeri ini bakalan ribut lagi. Yang kedua, ketika Jokowi merangkul Prabowo, kelompok 212, HTI, dan FPI itu akhirnya harus berpisah dengan inangnya. Mereka kalang kabut dan mengancam-ngancam Prabowo dan kabarnya mereka mau merapat ke Anies Baswedan. Strategi pisahkan Prabowo dan kelompok garis keras itu berhasil. Yang ketiga, dalam survei-survei kemarin muncul 3 nama yang terkuat, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo. Di mana Prabowo pada waktu itu selalu ada di urutan yang paling buncit. Wah, bahaya ini, kelompok pendukung Anies akan menjadi besar. Dan Jokowi harus melakukan sesuatu untuk mendegradasi nama Anies Baswedan. Salah satu caranya adalah endorse Prabowo supaya namanya menguat dan mengalahkan Anies Baswedan. Jokowi berhasil. Bahkan nama Prabowo yang dulunya ada di nomor buncit sekarang malah berada di nomor 1. Anies yang tadinya nomor 2 di hasil survei di bawahnya Ganjar Pranowo melorot ke bawah dan partai pendukungnya pun mulai terpecah belah. Itu memang strategi Jokowi. Kenapa dia terlihat semangat banget endorse Prabowo sehingga Prabowo semakin dikenal masyarakat dan banyak yang merapat ke sana. Tapi catat ya, Prabowo juga tahu siasat Jokowi. Mereka
menggunakan situasi itu untuk membangun propaganda di masyarakat bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Maka dihembuskanlah berita-berita bahwa Jokowi sudah pasti ke Prabowo. Bahkan disebarkan gambar-gambar Prabowo bersama Jokowi yang muncul di baliho-baliho dan billboard-billboard di seluruh Indonesia. Dengan harga pasangnya itu sampai ratusan miliar rupiah tentunya. Tujuannya apa? Membangun persepsi masyarakat bahwa Jokowi sudah pasti mendukung Prabowo jadi presiden 2024. Pertanyaan terbesarnya sekarang, di manakah posisi 212, HTI dan FPI itu? Apakah mereka masih tetap di Anies? Saya tuh ragu ya. Kenapa? Karena Anies itu sudah tidak menguntungkan buat mereka dan sudah pasti kalah. Dan bisa saja dia tidak akan ikut kompetisi Pilpres karena partai-partai pengusungnya sudah terpecah belah. Lagian Prabowo juga nggak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok mereka. Kalau tambahan pendukung dari pendukung Jokowi itu hanya jadi bonus saja. Jadi Prabowo sudah pasti tetap memelihara kelompok 212, HTI dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Dari mana saya punya analisa begitu? Gini, logika aja. Kelompok garis keras itu karakternya adalah karakter berisik. Kalau mereka mendukung Anies Baswedan dan ketika survei Aniesnya turun terus, pasti mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies supaya hasil surveinya naik. Tapi enggak kan? Mereka tetap diam kan? Suara Anies juga turun terus kan? Jadi kita harusnya paham, kelompok itu sudah pasti tidak ke Anies lagi, tetapi ditiarapkan dulu sementara dan akan dibangkitkan kembali pada waktunya. Hanya propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok itu sekarang di Anies dan mereka bersih dari cap identitas. Ini permainan strategi yang cerdik dan halus sekali. Topeng-topeng ini nantinya akan kebongkar juga. Tinggal tunggu saatnya. Yang sekarang terjadi, tiarap dulu sambil menunggu komando selanjutnya kapan mereka akan bergerak keluar. Jadi itu analisa saya, kenapa Jokowi terlihat mendukung Prabowo. Jokowi ingin singkirkan dulu Anies Baswedan di dalam pertarungan sehingga nanti hanya ada 2 paslon saja yang membuat pertarungan akan lebih murah karena hanya terjadi 1 putaran. Sudah paham? Mari kita seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.